Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafidin Zuhri. NIM saya di 0534 89254. Jadi saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan video tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi di video ini kali ini saya coba menunjukkan dulu semua yang sudah saya buat. Jadi saya akan coba jelaskan per bagian-bagiannya secara runut mengikuti alur soal yang ada di sebelah kanan yang diberikan ke saya, dari mulai input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, beserta kondisi-kondisi tertentu kayak misalnya diskon, ada buy one get one juga, mencetak stroke, manajemen aplikasi, nanti bisa tambah kurang atau hapus menu, tambah menu, dan lain-lain. Juga tidak kalah penting, saya coba mengikuti petunjuk pengerjaan dan poin-poin yang diinstruksikan di soal kali ini. Jadi nanti harapannya dari penjelasan ini saya bisa menjelaskan berupa jadi teman-teman atau mentor bisa bantu lihat untuk di file yang mana, kemudian metodenya apa, fungsi setiap bagiannya apa. Oke, di sini ada 2 file sama seperti di tugas 1 kemarin, ada main.java dan menu.java. Saya coba running dulu program yang sudah saya buat. Oke, di sini muncul menu utama, ada pesan untuk pelanggan, kemudian kelola menu untuk pemilik, habis itu ada keluar untuk untuk selesai menggunakan program. Oke, saya mungkin langsung untuk sebagai pelanggan dulu. Saya akan pilih opsi 1. Di sini muncul menu makanan dan minuman, sama seperti di tugas yang sebelumnya. Saya coba masukkan menu yang tidak ada. Ini saya coba contohkan negatif case-nya dulu teman-teman. Misalnya nggak ada tuh di sini bakso. Oke, responnya seperti itu. Menu tidak ditemukan, silahkan input kembali. Atau selain bakso, misalnya teman-teman saya mau nasi goreng ya. Nasi goreng itu juga tidak ada. Oke, jadi yang akan muncul tuh hanya menu yang ada di sini. Menu kategori makanan ini ada 4, kemudian menu kategori minuman ada 4 juga. Di total ada 8 menu yang saya sediakan di toko donat saya. Oke, kemudian kita akan masuk ke menu yang coba kita akan masuk ke opsi positive case atau kondisi yang ada di menu di atas. Misalnya saya mau apa ya, donat gula deh. Saya mau donat gula, jumlahnya 2. Kemudian saya juga di pesanan 2 saya mau es kopi. Es kopinya saya mau berapa ya? 4 misalnya. Kemudian tambah lagi di pesanan. Oke, mungkin penamaannya saya lupa, saya belum kasih kondisi. Es kopi itu tidak ada, adanya es kopi susu. Oke, saya coba input kembali. Es kopi susu. Oke, ada es kopi susu tadi saya mau 4. Kemudian saya mau tambah di pesanan 3 donat. Donat coklat ada nggak? Oke, donat coklat ada. Donat coklat 1 aja. Kemudian apalagi ya? Udah berapa sih? 1, 2, 3, 4 cukup kali ya. Kita coba selesai. Untuk pesanannya 4 aja. Nah, di sini muncul struk pembayaran yang lengkap dengan rincian per item pajak, kemudian biaya pelayanan ada di situ 10%, pajaknya 10%, ada biaya pelayanan, ada diskon 10%, ada juga diskon 10%, ada juga diskon 10% itu karena total
di atas tadi ada karena total pemesannya itu di atas 50.000 ada diskon 10%, dan ada minuman muncul promo buy one get one ini, promo B1G1 saya tulis supaya singkat aja. Buy one get one itu minuman es kopi susu kan tadi saya pesannya 4 es kopi susu, tapi karena ada promo buy one get one jadi cuma bayar 4 itu seharusnya 100.000 karena per itemnya 25.000. Karena ada promo buy one get one jadi customer harus bayar 50.000 aja. Diskon 50% yang sudah diterapkan, ada potongan 50.000 yang saya terapkan di program ini. Oke. Saya contoh misalnya pemesanannya di bawah angka ini supaya kondisi tidak ada diskon itu bisa dilihat ya. Pilih menu 1. Misalnya saya mau pesen donat saja deh, donat gula 1 aja, jumlahnya 1 aja, selesai. Oke. Jadi kalau cuma 1, ini total rincian yang muncul tanpa ada diskon dan lain-lain. Jadi pemesanannya total pesanan itu 15.000, biaya pajaknya 1.500 dan biaya pelayanannya di Rp20.000. Oke. Jadi tidak ada promo, struktur diskon atau promo itu hanya muncul jika syarat terpenuhi, sesuai instruksi soal yang ada di sebelah kanan sini. Oke, saya coba lanjut ke skenario yang lain. Misalnya di sini kan ada pesanan tadi udah kita coba untuk kelola menu untuk pemilik restoran nanti. Semoga teman-teman juga diberikan rezeki untuk punya restoran juga, nanti bisa menggunakan referensi ini sebagai aplikasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Tambah menu misalnya ya, misalnya menu pengelolaan, kemudian saya mau nih tambah menu, pilih 1, berapa menu yang ingin ditambahkan, berapa ya, contohnya 2 misalnya. Misalnya menu apa ya, somai, harganya 1.000, kategori makanan atau minuman, makanan. Oke, itu. Kemudian yang kedua apa, somai, habis itu apa teman-teman ya, somai pasangannya dimsum misalnya, harganya 2.000, kategorinya makanan. Oke, jadi ini kalau berhasil ada 2 informasi di sini, kategori makanan minuman, somai berhasil ditambahkan, dimsum juga berhasil ditambahkan. Oke, itu skenario bagi pengelola untuk menambahkan menu di tokonya, atau dalam kasus saya di toko donat ini. Kemudian setelah berhasil, saya coba selanjutnya apa ya, hapus deh. Saya coba hapus 2 yang tadi, karena misalnya saya ini nggak sesuai nih dengan yang seharusnya ada di toko donat. Saya mau hapus nomor 9, somai. Iya. Oke, di sini ada informasi somai yang Rp1.000, ada konfirmasinya, kemudian status dihapusnya juga muncul, menu berhasil dihapus. Oke. Oh, kalau batal gimana ya? Udah kita coba ilustrasikan juga. Misalnya tadi ubah, hapus menu ya, yang nomor 3
Saya mau hapus yang nomor 9 dimsum karena dikonfirmasi ya atau tidak. Saya misalnya tidak deh, nggak jadi. Jadi tetap ada notif saya bikin penghapusan dibatalkan. Jadi menu dimsum tetap ada di nomor 9. Oke, itu kira-kira untuk tadi masuk ke menu pengelola ya atau kelola. Kemudian tambah udah. Ubah belum ya? Kita coba ubah. Pilih yang mau diubah itu di dimsum misalnya. Apa ya? Iya. Masukkan harga baru misalnya 2000 pengurangan, kita mau bikin 5000. Oke, dia ada muncul juga harga barunya yang tadi 2000 5000 itu berhasil diubah. Oke. Jadi di menu pengelola itu ada 4, tadi tambah menu udah kita demokan, ubah harga menu juga sudah, hapus menu juga sudah saya coba demonstrasikan. Kemudian yang keempat itu kita coba kembali ke menu utama. Oke, mungkin tadi pesanan sudah, kelola kalau bagi pelanggan ini point of view-nya pelanggan, kemudian kelola menu, point of view-nya pemilik resto juga sudah. Kita akan coba masuk ke penjelasan beberapa struktur program yang saya buat di sini. Saya akan masuk ke menu The Java. Oke. Jadi ini ada atribut string nama, integer harga, string kategori. Ini kelas menu sebagai blueprint teman-teman. Kita setiap menu tuh punya nama, harga, dan juga kategori. Jadi ini sama seperti yang di tugas 1 kemarin, konstruktor. Ini sebagai konstruktor untuk inisiasi data metode untuk menampilkan parameter yang tadi disebut. Kemudian kita geser ke menu yang main the Java. Oke. Nah, di sini ada dari mulai daftar menu ini. Ini mungkin penjelasan tentang array ya. Jadi array daftar menu ini menampung semua menu yang kita mau daftarkan. Tadi ada donat gula, keju, tiramisu, dan lain-lain. Oke. Nah, ini while true itu kemudian nama pesanan diikuti jumlah pesanan dan lain-lain itu perulangan while. Jadi ini bentuk implementasi dari perulangan while untuk menerima pesanan
secara terus-menerus. Jadi jika user typing selesai seperti yang tadi saya demonstrasikan di terminal, nanti looping-nya akan berhenti. Nah, ini cari indeks menu. Oke, jadi jika menu tidak ditemukan, di array itu nanti muncul pesan error yang continue minta input ulang. Silakan, jadi saya di sini tuliskan untuk menu tidak ditemukan, kemudian silakan input kembali. Sini ada diskon. Nah, ini untuk pajak yang tadi parameter 10%, 10/100. Jadi setelah total nanti dihitung, kira-kira pajaknya akan dikenakan 10% dari total biaya keseluruhan, dan juga biaya layanan di bawahnya ini, integer pelayanan itu 20.000. Nah, ini totalnya. Jadi jika total di atas 50.000, kondisinya ada di tambah, kemudian menu baru. Oh, ini. Oke, jadi jika total di atas 50.000, pelanggan perulangan mengecek tiap pesanan nanti. Jadi kategori minuman, hitung jumlah gratis. Jadi di sini jumlah dibagi 2. Ini jumlah dibagi 2. Lalu dapat potongan harga. Oke. Nah, kalau ini untuk struk dicetak dengan rincian per item, rincian pesanan. Ini struk dicetak dengan rincian item apa aja nanti di input, kemudian total pajak, diskon nanti bisa dijumlahkan di akhir sesuai dengan perintah ini. Menu pengelolaan selanjutnya itu ada di ini, di menunya sih
saya dibuat ada 4 menu, termasuk kembali ke back ke menu utama. Jadi bisa tambah, ubah, hapus menu, dan juga kembali ke menu sebelumnya. Konfirmasi equals itu ini berapa makanan yang makan dulu. Ini untuk tadi, untuk apakah Anda yakin mengubah harga ya atau tidak, ini bentuk konfirmasinya. Jika ya, perubahan akan dieksekusi, kalau enggak ya akan dibatalkan sesuai dengan demonstrasi yang tadi. Ubah atau hapus tadi konfirmasinya sudah. Ini penting juga nih. Jadi jika input bukan pilihan yang tersedia, nanti sistem kita tuh bisa nolak dan minta input ulang. Oke. Jadi kira-kira kurang lebih tadi penjelasan dari awal, input menu restoran, data menu dalam array, kemudian tiap item punya nama, harga, dan kategori seperti di tugas pertama. Array menu itu minimal 4 makanan dan 4 minuman, maksudnya itu tadi di atas ini itu juga sudah diterapkan. Pemesanan tidak terbatas dan berhenti ketika input selesai, itu ada di nomor ini pesan tidak terbatas hingga memasukkan input selesai. Itu tadi sudah saya terapkan juga. Kemudian validasi input luar menu. Jadi sistem bisa kalau memang tidak ditemukan, itu nanti akan meminta input ulang. Kemudian bukan input jatuhnya ya, kayak pajak, penerapan pajak 20%, pelayanan itu jadi sudah juga. Kemudian diskon 10% jika total lebih dari diskon 10% jika total lebih dari 100.000. Ini itu juga sudah. Promo buy one get one, kemudian tadi penerapannya juga sudah. Mencetak struk tadi sudah kita demokan juga. Kemudian manajemen menu pengelolaan untuk pengunjung atau customer. Kemudian menu untuk pemilik tadi sudah diterapkan juga. Tambah menu juga tadi kita sudah bisa lakukan di sini. Ubah atau hapus harga itu juga bisa dilakukan.
kemudian validasi pilih menu itu jika input bukan pilihan yang tersedia tadi sistem menolak atau meminta input ulang, itu juga sudah ada. Oke, mungkin untuk sementara ini aja. Jadi program ini saya kira saya berusaha memenuhi semua instruksi soal dari awal hingga akhir. Kemudian indikator-indikator seperti tipe data, kelas array itu juga termasuk keputusan struktur keputusan ya, perulangan itu saya coba implementasi dan tapi barangkali masih ada kekeliruan, ada yang kurang tepat dalam penulisan. Saya mohon bimbingannya mentor atau tutor atau dosen, jadi supaya saya bisa perbaiki di yang akan datang. Terima kasih waktunya sudah menyimak. Semoga diberikan kesehatan selalu teman-teman dan dosen yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.